nggak boleh dilarang. Itu ibu kandungnya boleh aja, tapi harusnya juga memahami misalnya jangan gangguin kalau anak lagi sekolah, terus dijemput-jemput di sekolah dan semuanya kan harus izin orang tuanya. Pokoknya pada prinsipnya dia boleh bertemu, tapi bukan mengganggu aktivitas anak sekolah. Ah, itu aja. Karena memang perintah undang-undangnya seperti itu. Perintah putusannya itu dibolehkan dia bertemu. Tapi kan kalau misalnya yang bertemu mengganggu anak yang lagi sekolah, itu juga nggak benar. Jadi aktif jangan ganggu lah. Jadi hak yang diberikan, walaupun hak asuh ada di tangan Mbak Im Wong, ibu boleh bertemu, tapi jangan ibu mengganggu aktivitas sekolah anak. Misalnya didatengin, dibikin ribet, anak itu akhirnya waktunya harus belajar jadinya bagaimana, itu juga nggak benar ya. Ya, saya saya memperkenalkan diri dulu ini ya. Saya Fahmi Bahmid, Dokter Fahmi SHM Hum. Saya bukan ART dan Pak Im Wong, jadi saya nggak paham. Sudah Mbak, udah saya jawab Mbak. Halo? Enggak. Saya Fahmi Bahmid, SHM Hum. Dokter Fahmi Bahmid, SHM Hum. Profesi saya advokat. Advokat itu ngurusi perkara Mbak. Oke? Clear kan jawaban saya? Bagus banget ini jawaban. Jadi kalau Anda mau tanya yang lain langsung ke yang bersangkutan ya. Mungkin ada obrolan-obrolan gitu Bang dengan Baim. Ngobrolan apa? Ya mengenai hak asuh anak ini Bang. Dia akan Ih, gitu. urusan anak bukan obrolan advokat. Ya, gimana sih teman-teman ini? Saya mau ini yang ketiganya. Saya Dr. Fahmi Bahmid, SHM Hum, saya advokat. Pekerjaan saya urusan hukum. Saya bukan ART, ngurusin anak-anak ya. Mohon maaf. Oke Bang, mungkin mungkin kalau aku mungkin baru ini ya bisa cerita sedikit gak sih Bang bagaimana proses Baim hingga memenangkan hak asli Bang. Ya, ada hal yang paling prinsip di mana setelah dipelajari bukti-bukti, fakta-fakta persidangan, dia dianggap anak tersebut lebih layak, lebih nyaman, lebih aman kepada ayah kandungnya, pemohon namanya Baim Wong. Itulah pertimbangan hakim. Kenapa harus seperti ini? Jangan ke saya pertanyaannya. Gitu loh, berarti ada yang salah kepada seseorang dan saya tidak ingin memperpanjang. Saya juga sudah mendengarkan postingan, membaca, mohon maaf, postingannya bahwa dia ingin menyelesaikan masalah ini sampai di sini. Saya hormati dan saya pun tidak ingin berkomentar lagi dalam perkara ini. Saya anggap hari ini, sejak saya membaca adanya postingan dia menyatakan sudah menerima dan tidak akan mengajukan kasasi, saya hormati apa yang menjadi keputusan daripada termohon dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Baim Wong. Oleh karena dia sudah menghormati dan dia sudah menyatakan tidak akan mengajukan upaya hukum kasasi lagi, itu yang harus saya hormati. Ini adalah penghormatan saya sebagai seorang advokat kepada seseorang yang ingin menyelesaikan masalah. Oleh karena akan menjawab pertanyaan teman-teman wartawan lagi. Tolong kita alihkan permasalahan ini terkait dengan adanya permasalahan Nikita Mirzani.
yang pada hari Selasa akan mengajukan eksepsi secara pribadi, dan pada hari Rabu sidangnya Fadel terkait dengan adanya eksepsi atau apa. Saya mohon alihkan persoalan ini ke dua masalah tersebut. Kita harus hormati, kita harus hormati orang yang ingin menyelesaikan ini kan karena itu kasih banyak Anda sudah menyatakan ingin close dari kasus ini, itu saya harus hormati. Penghormatan saya dengan saya tidak ingin berkomentar apapun lagi terkait dengan perkara tersebut. Mohon saya dihormati Oke, rekan-rekan media ya. Bang, berarti kan kalau sedikit kalau Bang. saya kalau saya nggak salah Bang ya, anak di bawah umur kan itu hak asuhnya. Jadi Bang, Sekolahnya itu berlaku kalau seperti sekolah biasanya masuk pintu gerbang itu lurus ada bangku sekolah. Tapi kalau sekolahnya di ini pertanyaannya seperti ini nanti. Kalau kuliah itu harus masuk di kampus, duduk di bangku kuliah. Kalau duduk di bangku kuliah, biasa kita dapat buku. Yang kita baca adalah buku. Tapi kalau kita kuliah, duduknya luar kampus, mungkin di kantin atau di warung, ya ini pertanyaannya. Tidak memahami ada hukum di dalam persoalan gugatan perceraian. Sekali lagi, saya nyatakan saya menghormati seseorang yang bernama termohon atau Paula Verhoeven yang secara tegas menyatakan sudah menerima masalah ini dan tidak mengajukan kasasi. Tolong saya dihormati, jangan ada pertanyaan lagi terkait masalah ini, kita alihkan pertanyaan terkait perkara Nikita Mirzani yang akan mengajukan eksepsi secara pribadi, dan saya juga akan mengajukan eksepsi sebagai kuasa hukum pada hari Selasa tanggal 1 Juli. Dan terkait dengan adanya sidang, Fadel yang akan mengajukan eksepsi terkait dengan dakwaan telah melakukan pencabulan dan aborsi. Hanya dua poin itu, yang lain saya tidak akan jawab pertanyaannya kalau masih berkutat dengan persoalan eh, perceraian tersebut. Saya anggap selesai. Hormati orang yang sudah menerima, ya. Oke, Bang, untuk resepsi sendiri nanti tanggal 1 ya, Bang. Akan Tanggal seperti apa, 1 Bang? Juli, Ya. saya tadi diminta, saya suruh besuk. Ada tim saya ada di Sulawesi, tim saya suruh besuk untuk bertemu Nikita. Apa yang ingin disampaikan dibuatkan dalam bentuk tulisan tangan. Nah, dalam tulisan tangan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani kepada tim pengacara saya yang saya suruh ke Pondok Bambu, saya tuangkan dalam bentuk ketikan. Saya ketik, insya Allah pada hari Senin, Nikita Mirzani akan membacakan eksepsinya secara pribadi. Jadi hari Senin itu ada dua eksepsi. Pertama, eksepsi yang akan disampaikan Nikita Mirzani secara pribadi. Yang kedua, eksepsi yang akan disampaikan oleh kuasa hukumnya. Yang insya Allah kurang lebih hampir 100 halaman eksepsi yang akan saya bacakan pada hari Senin. Oke, tapi Kak Niki sendiri gimana? Sudah adakah yang mau dia luapkan gitu Bang, di resepsi tersebut kira-kira, atau dia mau ngomong apa gitu, atau seperti apa, Bang? Ada, nanti Anda dengarkan sendiri di saat Nikita Mirzani menyampaikan nota keberatan atau eksepsinya. Ya, karena eksepsi itu akan dibacakan pada hari Selasa, Anda tunggu. Dan nanti teman-teman akan saya berikan dalam bentuk PDF. Nanti akan saya sirkulasikan ya. Anda nggak usah khawatir, setelah dibacakan Nikita Mirzani, ada dua eksepsi yang akan saya berikan kepada teman-teman media. Yang pertama, eksepsi Nikita Mirzani dalam bentuk PDF, dan eksepsi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya dalam bentuk PDF juga yang hampir 100 halaman. Nanti saya serahkan ke teman-teman media. Saya pasti akan memberikan informasi dengan data sehingga Anda bisa membaca secara baik. Tidak ada lagi orang yang sangat pinter Hmm, membahas masalah hukum, tapi tidak pernah membaca buku. oke. Ya,